Kamu bertemu khalifah? Ketemu Pak. Terus? Tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu Pak. Go Rene. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal, gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, nggak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemetar. Pak Gob, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa? Kamu sedikit-sedikit main pusat. Yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak? Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya? Menang. Pak, sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekedar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Kalau ini terjadi di Indonesia, amin. Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden pemimpin di negaranya, gubernur pemimpin di provinsinya, bupati pemimpin di kabupatennya, Pak Camat pemimpin kecamatannya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab. Kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa? Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng, apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil. Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja. Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja.
Anak yang ihsan lain. Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah, ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus, bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya 1 orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang 1 itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas. Dan Rasul menjadi contoh. Ini yang hebat. Misalnya beliau berkata, wallazi nafsi biyadihi, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa? Nabi jadi contoh.